izin share screen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la haula wa la quwata illa billah. Maba'adah. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi di kelas ini yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam perkuliahan daring MPK Agama Islam di minggu yang ke-6, ke-7 ya sebelum UTS. Jadi sebentar lagi kita akan laksanakan UTS. Tadi sudah saya sampaikan ke ketua kelas dan wakil terkait persiapan-persiapannya. Kemudian saya mohon maaf hari ini tidak bisa menemani penuh perkuliahan kalian karena sedang ada tugas kerja ya. Tadi sudah saya sampaikan ke ketua kelas. Jadi setelah ini ketua kelas yang akan memimpin jalannya perkuliahan. Saya yang membukanya saja. Mari kita buka perkuliahan pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat dan diberikan kesehatan lahir dan batin kita. Ala hadiniyah wa likulliyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ketua kelas, saya harap pertama memimpin jalannya perkuliahan, kemudian nanti diskusi tanya jawabnya dicatat siapa penanya, apa pertanyaannya di dalam PPT kelompok. Kemudian PPT tersebut dikirimkan ke saya, karena yang bertanya akan mendapatkan nilai tambahan. Kemudian setelah presentasi nanti ditampilkan VTR. Setelah itu tolong sampaikan ke saya siapa-siapa saja yang tidak hadir, ya, yang tidak masuk dalam perkuliahan ini, nanti akan saya absen. Demikian arahan dari saya. Terima kasih. Silakan, Mas Fauzan. Baik, Pak. Terima kasih atas pembukaan dan informasinya, Pak Subur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Subur dan teman-teman. Waalaikumsalam. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penjelasan materi ya oleh kelompok presentan. Mungkin langsung saja bisa dimulai kepada kelompok presentan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya izin share screen dulu. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subur dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang hadis sebagai salah satu sumber ajaran agama Islam, yaitu kelompok kami terdiri dari 2 anggota, yaitu saya sendiri, Rista Azulfa, dan Aledia Tridita Putri. Nah, pokok pembahasan yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama hadis, sunnah, perbedaan hadis dan Al-Quran, kelahiran hadis, sejarah perkembangan hadis, sejarah perkembangan kodifikasi hadis, perkembangan hadis di Indonesia, dan yang terakhir pentingnya memahami hadis. Boleh di next.
Nah, sebelum kita masuk ke materi nih teman-teman, teman-teman dipersilakan untuk mengisi pretest. Ada link berikut ya, waktu mengisi pretestnya selama 5 menit. Selamat mengerjakan teman-teman.
Baik teman-teman, karena waktu pengisian pretest sudah habis, kita lanjut ya ke pembahasan materinya. Nah, materi yang pertama itu pengertian dari hadis. Apa sih hadis itu? Jadi dalam bahasa Arab, hadis diambil dari kata hadasa yang berarti baru. Nah, hadis juga diartikan sebagai perkataan. Dalam ilmu hadis sendiri, hadis bermakna ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Secara harfiah, hadis berarti cerita, tuturan, atau berita. Nah, secara istilah, hadis merupakan narasi dengan isi menjelaskan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ini ada sunnah. Kenapa sih kita juga membahas tentang sunnah? Karena beberapa ulama itu menemukan kemiripan antara sunnah dengan hadis. Nah, sebetulnya sunnah sendiri memiliki arti, yaitu jalan atau kebiasaan atau perilaku. Sunnah merujuk pada praktik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan atau pengakuan, maupun sifat kemanusiaan. Nah, sunnah mengalami perkembangan yang tidak hanya terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi juga telah menjamah sahabat Rasul dan tabi'in. Boleh di next. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan hadis dan Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang menjelaskan gambaran umum kehidupan, tata cara kehidupan kita gitu. Jadi Al-Quran ini menjelaskan gambaran umumnya saja. Nah, sedangkan hadis merupakan ucapan Nabi Muhammad yang menerangkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Jadi ayat Al-Quran yang masih umum-umum ini dijelaskan secara lebih lanjut melalui hadis. Boleh di next. Nah, perbedaan yang tadi menimbulkan lahirnya hadis. Jadi lahirnya hadis berhubungan langsung dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hadis, di mana beliau telah membina umatnya selama kurang lebih 23 tahun. Dan periode tersebut merupakan periode turunnya wahyu atau Al-Quran yang juga bersamaan dengan turunnya hadis. Lahirnya hadis pada masa Nabi ini merupakan interaksi Nabi sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat atau orang lain untuk menyampaikan risalah. Dan juga lahirnya hadis ini terjadi karena adanya berbagai masalah kehidupan yang dialami oleh umat dan membutuhkan solusi dari Nabi. Boleh di next. Nah, kemudian terdapat sejarah perkembangan hadis. Jadi, sejarah perkembangan hadis ini ada pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, ada masa tabi'in, dan ada masa tabi'i al-tabi'in. Yang pertama ini ada hadis pada masa Rasulullah. Nah, hadis pada masa Rasulullah ini dikenal dengan masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Jadi Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi, kemudian dijelaskan oleh Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takdirnya, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh para sahabat. Setelah itu, Nabi memerintah para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis. Nabi juga sering memberi semangat melalui doa-doanya, serta menjanjikan kebaikan-kebaikan di akhirat. Nah, hal ini yang menyebabkan para sahabat itu bersemangat dalam menghafal hadis. Para sahabat juga mendapat hadis ini secara langsung dari Rasulullah sebagai sumber hadis. Boleh di next. Jadi pada masa Rasulullah ini, Rasulullah menyampaikannya tidak hanya di dalam kajian-kajian, jadi tempatnya itu fleksibel. Nah, cara menyampaikannya itu ada 3. Yang pertama melalui majelis ilmu, yang kedua melalui para sahabat. Jadi para sahabat kemudian menyebarkannya kepada masyarakat, dan yang ketiga melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika Nabi menjalankan haji wada. Nah, pada awal-awal masa
Rasulullah ini, Nabi melarang adanya penulisan hadis secara resmi. Kenapa? Karena Nabi khawatir apabila hadis yang ditulis ini akan bercampur baur dengan catatan ayat-ayat Al-Quran. Namun lama-kelamaan karena Nabi karena para sahabatnya telah terbiasa dengan susunan kalimat-kalimat Al-Quran dan mereka sudah bisa membedakan antara Al-Quran dan bukan, maka Nabi mengizinkan mereka untuk menuliskan hadis. Boleh di next. Nah, sepeninggal Nabi Muhammad, perkembangan hadis ini diteruskan oleh sahabat-sahabatnya. Masa ini itu dikenal dengan masa Khulafa al-Rasyidin, di mana masa ini berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Masa ini disebut juga sebagai masa sahabat besar. Pada masa ini itu para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Jadi periwayatan hadisnya itu belum begitu berkembang dan masih terdapat pembatasan dalam periwayatan. Nah, orang-orang yang menyebarkan perkembangan hadis pada masa Khulafa ar-Rasyidin ini ada 4, yaitu sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Boleh next. Yang pertama, hadis pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi pada masa Abu Bakar ini, Abu Bakar sangat berhati-hati dalam periwayatan suatu hadis sehingga menghasilkan sedikit periwayatan hadis. Kenapa sih Abu Bakar ini sedikit meriwayatkan hadis? Jadi yang pertama itu karena tadi tingginya sifat kehati-hatian Abu Bakar. Yang kedua, Abu Bakar ini selalu sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Nah, yang ketiga itu terdapat singkatnya jarak waktu masanya Abu Bakar dengan wafatnya Rasulullah. Dan yang terakhir, kebutuhan hadis pada masa Abu Bakar ini masih minim. Karena kan baru sepeninggal Rasulullah gitu ya, jadi tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi hadis-hadis yang ada itu juga masih jelas dan belum begitu dibutuhkan hadis-hadis yang baru. Boleh di next. Nah, yang kedua terdapat masa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini juga memiliki sifat kehati-hatian yang tinggi, sama seperti Abu Bakar. Nah, pada masa ini Umar bin Khattab menekankan pada para sahabat agar tidak memperbanyak riwayatan hadis di masyarakat. Kenapa hal ini dilakukan oleh Abu Bakar? Karena agar masyarakat berfokus pada pembacaan dan pendalaman Al-Quran, kemudian supaya masyarakat tidak melakukan kesalahan dalam periwayatan hadis, dan cara ini digunakan untuk menghalangi orang-orang yang ingin memasukkan hadis. Boleh di next. Nah, setelah masa Umar bin Khattab, terdapat masa hadis pada masa Utsman bin Affan. Seperti yang sudah terjadi pada sebelum-sebelumnya, masa ini juga hati-hati gitu Utsman bin Affannya dalam riwayatannya. Namun pada masa ini juga tidak banyak hadis yang diriwayatkan karena terdapat pengulangan periwayatan hadis yang dilakukan, sehingga hadis yang diriwayatkan ini tidak banyak. Nah, karena pada masa Utsman bin Affan ini luas wilayah Islam itu semakin luas ya, jadi pengembangan hadisnya juga semakin sulit untuk dikendalikan. Nah, dari sini merupakan masa munculnya hadis-hadis palsu. Sudah ada tanda-tanda munculnya hadis-hadis palsu. Boleh di next. Nah, setelah masa Utsman bin Affan terlewat, hadis juga berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini hanya menerima riwayat hadis setelah riwayat hadis yang bersangkutan bersumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Nabi.
Namun Ali bin Abi Thalib tidak meminta sumpah jika periwayatnya telah dipercayainya. Ali bin Abi Thalib cukup banyak meriwayatkan hadis. Sama seperti masa-masa sebelumnya, Ali bin Abi Thalib juga melakukan kehati-hatian dalam periwayatannya. Pada masa dalam masa Ali bin Abi Thalib ini terjadi pertentangan politik yang semakin menajam. Hal ini menimbulkan reaksi ketidakpuasan sekelompok orang terhadap situasi politik pada saat itu, sehingga bermunculanlah hadis-hadis palsu. Nah, kan tadi pada masa Utsman bin Affan itu baru ada tanda-tandanya ya, kayak mulai munculnya pertentangan politik. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini, pertentangan politiknya semakin menajam dan menimbulkan reaksi ketidakpuasan, sehingga orang-orang tersebut melakukan pemalsuan hadis untuk kepentingan-kepentingan politik. Boleh di next. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah masa hadis pada Khulafaur ar-Rasyidin, terdapat hadis pada masa tabi'in. Nah, tabi'in sendiri ini berarti para murid sahabat. Dalam masa ini, para ahli hadis sudah menyebar ke berbagai wilayah negara. Masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis. Pada masa tabi'in, metode dalam mengoleksi dan mencatat hadis ini melalui pertemuan dengan para sahabat-sahabat yang lain. Nah, bentuk yang diterima para tabi'in dalam menerima hadis ini berbentuk catatan atau tulisan, dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu, dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat. Jadi, para tabi'in ini menyaksikan dan langsung mengikutinya. Boleh di next. Nah, tabi'in ini juga menulis sebagian hadis yang mereka terima, agar mereka tidak lupa dalam menyebarkannya. Terdapat beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam riwayatan hadis pada masa tabi'in, yaitu kota Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, dan Andalusia, dengan Madinah sebagai pusat pembinaan pertama. Boleh di next. Nah, setelah pada masa tabi'in, perkembangan hadis ini berlanjut hingga ke masa tabi'i al-tabi'in. Pada masa ini, cara periwayatan hadis menggunakan cara bilafzi atau dengan pelafalan. Nah, kodifikasi pada masa ini menggunakan metode yang sistematis. Namun, penyusunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan qaul sahabat dan tabi'in. Nah, pada masa ini juga terdapat sistem penerimaan dan periwayatan hadis dengan sistem isnad. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada sejarah perkembangan kodifikasi hadis. Kodifikasi ini dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Sedangkan, menurut istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi yang berdasar pada perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli di bidang hadis. Jadi, kodifikasi ini bukan dilakukan secara individual ataupun demi kepentingan sendiri. Kodifikasi hadis adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan atas perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz, Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah sampai pada masa hadis terbukukan dalam kitab hadis. Kodifikasi hadis secara resmi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada abad pertama Hijriah, yakni masa Nabi, masa Al-Khulafa ar-Rasyidin hingga berakhirnya abad pertama Hijriah, tradisi penulisan serta penyebaran hadis masih bergantung pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan pribadi mereka. Barulah ketika pemerintahan sampai pada Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal dengan adil, tergerak hatinya untuk membukukan hadis.
Umar bin Abdul Aziz ini memerintahkan secara resmi dan massal kepada para gubernur dan para ulama untuk membukukan hadis. Dikatakan resmi karena dalam kegiatan penghimpunan hadis tersebut merupakan kebijakan dari kepala negara, dan dikatakan massal karena perintah kepala negara tersebut ditujukan kepada para gubernur dan ulama ahli hadis pada zamannya. Latar belakang membukukan hadis secara resmi. Yang melatar belakangi kebijakan Umar bin Abdul Aziz ini untuk membukukan hadis secara resmi adalah yang pertama, sebelumnya, hadis tersebar dalam lembaran dan catatan masing-masing sahabat. Misalnya, sahifa yang dimiliki Abdullah bin Umar, Jabir dan Hamam bin Munabih. Ahli hadis menyerahkan semua yang berurusan tentang penulisan hadis kepada hafalan para sahabat yang lafaznya mereka terima dari Nabi. Namun, ada juga sahabat yang hanya tahu maknanya dan tidak pada lafaznya. Hal itulah yang kemudian menjadikan adanya perselisihan riwayat penukilan sekaligus rawinya. Dari situ ada kekhawatiran dari Umar bin Abdul Aziz ini kalau-kalau nanti hadis Nabi disia-siakan oleh umatnya. Yang kedua, penulisan dan penyebaran hadis yang terjadi dari masa Nabi sampai masa sahabat masih bersifat kolektif individual. Dan juga ada perbedaan para sahabat dalam menerima hadis. Dengan kondisi yang seperti ini, dikhawatirkan akan terjadi penambahan dan pengurangan pada lafaz hadis yang diriwayatkan. Lalu yang ketiga, semakin meluasnya kekuasaan Islam ke berbagai negara yang kemudian memiliki pengaruh besar pada 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan sebagian benua Eropa. Dengan demikian juga menjadikan para sahabat tersebar ke negara-negara tersebut. Dari sana muncul berbagai masalah yang berbeda yang dihadapi para sahabat. Hal ini berefek pada melemahnya hafalan mereka. Belum lagi, banyak sahabat yang meninggal di medan perang demi membela panji-panji keislaman. Untuk itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa cemas dan khawatir kalau hafalan para sahabat ini hilang begitu saja. Lalu yang terakhir, banyak bermunculan hadis-hadis palsu, terutama setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, sampai pada masa dinasti Umayyah yang membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Beberapa dari mereka mendatangkan keterangan hadis yang diperlukan untuk mengklaim diri sebagai golongan yang paling benar. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menginstruksikan kepada Qadinya di Madinah yang bernama Abu Bakar bin Hazim yang berprofesi menjadi guru Ma'mar, Al-Lais Al-Auza'i, Malik bin Anas bin Ishaq dan bin supaya membukukan hadis yang terdapat pada penghafal wanita yang terkenal, sekaligus seorang ahli fikih yang merupakan murid dari Aisyah RA, yaitu Amrah bin Rahman bin Sa'ad Zurarah bin Ades. Kitab hadis yang ditulis bin Hazm merupakan kitab hadis pertama, ditulis berdasarkan perintah kepala negara, namun kitab tersebut tidak mencakup secara keseluruhan peredaran hadis yang ada di Madinah. Adapun yang membukukan hadis yang ada di Madinah secara keseluruhan adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri, seorang ulama terkenal di masanya. Generasi selanjutnya yang membukukan hadis. Setelah generasi Syihab al-Zuhri dan Abu Bakar bin Hazm berakhir, muncul generasi selanjutnya yang kemudian melanjutkan upaya pembukuan. Para ulama yang melanjutkan kegiatan pembukuan antara lain, di Mekah muncul Abu Muhammad Abdul al-Malik bin Abdul al-Aziz bin Zuraij al-Bishri pada 150 Hijriah. Di Madinah muncul Muhammad bin Ishaq pada 151 Hijriah dan Malik bin Anas. Di Basrah muncul Sa'id bin Abi Arabah pada 156 Hijriah. Robi bin Sabi pada 160 Hijriah, dan Hamad bin Salamah pada 167 Hijriah. Di Kufah muncul Sofyan al-Sauri pada 161 Hijriah, di Syam muncul Abu Umar al-Auza'i pada tahun 157 Hijriah, di Yaman muncul Hashim pada 173 Hijriah, dan Ma'mar bin Ashid pada 153 Hijriah. Di Khurasan muncul Jarir bin Abdul Hamid pada 128 Hijriah dan bin Al-Mubarak pada 181 Hijriah. Di Wasit muncul Hashim bin Bashir pada 104 sampai 173 Hijriah. Di Rai muncul
Jarir bin Abdul Al-Hamid pada 110 hingga 128 Hijriah. Lalu yang terakhir di Mesir muncul Abdullah bin Wahab pada 125 sampai 157 Hijriah. Nama-nama tersebut adalah ahli hadis yang membukukan hadis pada abad kedua Hijriah. Kemudian mereka mengembangkan pengajaran hadis di kota-kota di mana mereka berdiam diri. Dan tempat itulah yang kemudian menjadi pusat-pusat pengembangan kajian hadis. Pembukuan hadis terus berlanjut hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Namun keadaan semakin sempurna ketika Bani Abbas datang sekitar pertengahan abad kedua dengan munculnya kembali Imam Malik dengan Al-Muwatta'nya Imam Syafi'i. Fatihun Nada, hadis dan sirah dalam literatur sejarawan Nusantara, jurnal. Pembukuan hadis terus berlanjut hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Keadaan semakin sempurna ketika Bani Abbas datang sekitar pertengahan abad kedua. Pembukuan hadis pada abad kedua ini belum tersusun secara sistematis dalam bab-bab tertentu. Dalam penyusunannya, mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in di samping hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kesemuanya dibukukan secara bersamaan. Dari situlah, kemudian terdapat kitab hadis yang marfu, mauquf, dan maqtif. Di antara kitab-kitab hadis abad kedua Hijriah, yang mendapat perhatian ulama secara umum adalah kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik, Al-Musnad dan Mukhtalif Al-Hadis yang disusun Imam Asy-Syafi'i, serta Asira An-Nabawiyah atau Al-Maghazi wa Asy-Syiyar yang disusun oleh Ibnu Ishaq. Dari kesemuanya, Al-Muwatta yang paling terkenal dan mendapat sambutan yang paling meriah dari para ulama. Karena banyak para ahli yang membuat penjelasan dan ringkasannya. Dalam kitab ini mengandung 1726 rangkaian kabar dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Kabar yang musnad sejumlah 600, yang mursal sejumlah 228, yang mauquf sejumlah 613, dan 285 yang maktuf. Adapun kitab-kitab hadis yang telah dibukukan dan dikumpulkan pada abad kedua cukup banyak jumlahnya, namun yang masyhur di kalangan ahli hadis hanya beberapa, yaitu Al-Muwatta karangan Imam Malik bin Anas pada 95 sampai 179 Hijriah, Al-Maghazi wa Al-Siyar karangan Muhammad bin Ishaq pada 150 Hijriah, Al-Jami karangan Abdul Al-Razak Al-Sanai pada 211 Hijriah, Al-Mushannaf karangan Syu'bah bin Hajjaj pada 160 Hijriah, Al-Mushannaf karangan Sufyan bin Uyanah pada 198 Hijriah, Al-Mushannaf karangan Al-Lais bin Sa'ad pada 175 Hijriah, Al-Mushannaf karangan Al-Auza'i pada 150 Hijriah, Al-Mushannaf karangan Al-Humaidi pada 219 Hijriah. Lalu ada Al-Maghazi Al-Nabawiyah karangan Muhammad bin Waqid Al-Aslami pada 130 sampai 207 Hijriah, ada Al-Musnad karangan Abu Hanifah pada 150 Hijriah, Al-Musnad karangan Zaid bin Ali, Al-Musnad karangan Imam Al-Syafi'i pada 204 Hijriah, lalu Mukhtalif Al-Hadis karangan Imam Al-Syafi'i pada 204 Hijriah. Pembukuan hadis pada abad ketiga. Setelah peninggalan para tabi'in, yaitu pada permulaan abad ketiga Hijriah, para ulama mulai berusaha menyusun kitab-kitab musnad yang memuat hadis Nabi dan memisahkannya dari perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Penyusun kitabnya adalah Abu Daud Al-Tayalisi pada 202 Hijriah. Kitab yang sejenis dan paling memadai adalah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, meskipun Imam Ahmad masih hidup pada masa sesudahnya. Walaupun sudah dipisahkan dari perkataan sahabat dan fatwa tabi'in, hadis dalam kitab musnad masih bercampur antara hadis yang syahih dan yang tidak syahih. Oleh karena itu, pada masa pertengahan abad ketiga Hijriah, disusunlah kitab yang di dalamnya benar-benar termuat hadis yang sahih, misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan
At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Al-Nasai. Orang pertama yang menulis dan mengumpulkan hadis dalam satu bab tertentu adalah Al-Jarir Amir Al-Sya'bi. Beliau menyusun kitab hadis khusus tentang talak. Kemudian diteruskan oleh Abdullah bin Musa Al-Abasi Al-Kufi, Musaddad Al-Basri, Asad bin Musa, dan Naim bin Hamad Al-Khazai. Pada abad ketiga ini muncul berbagai kitab hadis, maka diadakan kritik terhadap matan dan sanad hadis serta jar wa ta'dil dalam suatu hadis. Usaha ini kemudian dikenal dengan istilah pertasihan dan penyaringan hadis dengan kriteria tertentu, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Bukhari dan beberapa orang muridnya, sehingga hadis yang diproduksi termasuk hadis yang berskala nilainya. Al-Sibai menyatakan bahwa setelah masa Al-Bukhari, kegiatan pembukuan dan pengumpulan hadis terhenti. Yang berkembang hanya tradisi, penyempurnaan, dan pengembangan hadis. Adapun kitab-kitab yang disusun dan dibukukan pada abad ketiga, yang terkenal yaitu yang pertama ada Al-Jami Al-Sahih, karya Imam Al-Bukhari pada 256 Hijriah, Al-Jami Al-Sahih karya Imam Muslim pada 261 Hijriah, Al-Sunan karya Ibnu Majah pada 273 Hijriah, Al-Sunan karya Abu Daud pada 275 Hijriah, Al-Sunan karya At-Tirmizi, Al-Sunan karya Al-Nasai pada 303 Hijriah, Al-Musnad karya Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad karya Al-Darimi, lalu Al-Musnad karya Abu Daud Al-Tayalisi. Dengan usaha para ulama besar abad ketiga, tersusunlah 3 macam kitab hadis, yaitu kitab-kitab syahid, lalu kitab-kitab sunan atau kitab-kitab sunnah, kitab yang disusun dengan memasukkan hadis yang dipandang sahih, juga hadis daif selain mungkar termuat di dalamnya, dan kebanyakan diterangkan kedaifannya oleh penulis, serta kitab-kitab musnad. Kitab-kitab musnad ini adalah kitab yang memuat sederetan hadis-hadis yang diterima tanpa menyaring dan menerangkan derajat-derajat hadis, karena dipandang cakap di bidangnya. Lalu hadis pada abad ke-4 sampai abad ke-6. Pada abad ke-4 sampai abad ke-6 ini merupakan masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Dengan karakteristik penulisan hadis berbentuk mu'jam atau ensiklopedi, syahih atau himpunan sahih saja, mustadrak atau susulan syahih, sunan al-jam'u atau gabungan antara 2 atau beberapa kitab hadis, ikhtisyar atau resume, dan istikhraj dan syarah atau ulasan. Hadis pada abad ke-7 dan sampai ke-8. Pada masa berikutnya, yakni pada abad ke-7 sampai 8, disebut dengan masa penghimpunan dan pembukuan hadis secara sistematik. Setelah pemerintahan Abbasiyah jatuh ke bangsa Tartar pada tahun 656 Hijriah, maka pusat pemerintahan pindah dari Baghdad ke Kairo, Mesir, dan India. Pada masa ini, banyak kepala pemerintahan yang berkecimpung dalam bidang ilmu hadis, seperti Al-Barqut. Di samping itu, ada juga usaha dari ulama India dalam mengembangkan kitab-kitab hadis. Demikian perkembangan penulisan dan pengkodifikasian hadis sampai abad 12. Mulai abad terakhir ini sampai sekarang dapat dikatakan tidak ada kegiatan yang berarti dari para ulama dalam bidang hadis, kecuali hanya membaca, memahami takhrij, dan memberikan syarah hadis-hadis yang telah terhimpun sebelumnya. Lalu, perkembangan hadis di Indonesia. Pada abad ke-7 sampai ke-13, ketika Islam memperkenalkan dirinya di Indonesia pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi, secara tidak langsung, Islam juga memperkenalkan 2 komponen penting yang dibawanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Artinya, perkembangan hadis yang terjadi di Indonesia tidak luput dari penyebaran agama Islam yang bermula dari jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Arab, hingga jalur pendidikan. Selain itu, perkembangan hadis juga termasuk efek dari penetrasi agama Islam dari Timur Tengah oleh para guru pengembara Sufi yang pada abad ke-12 datang ke Indonesia dalam jumlah yang cukup banyak. Lalu pada abad ke-17 hingga abad ke-19.
Pada abad ke-17, muncul 3 ulama tersohor di Indonesia yang datang dari Timur Tengah. Mereka adalah para ulama yang memiliki pengetahuan luas dalam berbagai ilmu seperti tasawuf, kalam, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama. Mereka yaitu Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf As-Singkili, dan Al-Makassari. Merekalah tokoh yang berperan besar dalam kajian hadis di Indonesia. Kajian hadis pertama kali ditemukan di Indonesia pada abad ke-17, dibuktikan dengan ditulisnya kitab-kitab hadis oleh Nuruddin Ar-Raniri dan Abdul Rauf As-Singkili. Ar-Raniri mengumpulkan karyanya yaitu Hidayat Al-Habib fi Al-Targhib wa Al-Tarhib, sejumlah hadis yang diterjemahkannya dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Dalam karya ini, ia memadukan hadis-hadis dengan ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung argumen-argumen yang melekat pada hadis. Selanjutnya, As-Singkili menulis 2 karya tentang hadis, yaitu penafsiran terhadap hadis Arba'in, karya An-Nawawi, dan koleksi hadis-hadis qudsi yang diberi judul Al-Mawaid Al-Badi'ah As-Singkili. As-Singkili juga menjadikan syarh kitab Muslim karya An-Nawawi sebagai salah satu rujukan penting dalam menyusun kitab fikih yang berjudul Miratut Tulab. Kitab-kitab tersebut dikarang tidak lain bertujuan memberitahu masyarakat mengenai pentingnya hadis dalam kehidupan sehari-hari. Di pertengahan abad ke-17, Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf As-Singkili, dan Al-Makassari melakukan pembaharuan dan pemurnian terhadap Islam. Jika pada abad sebelumnya Islam di Indonesia didominasi oleh tasawuf, maka pembaharuan yang mereka lakukan mencoba mengenalkan Islam yang tidak semata-mata berorientasi pada tasawuf saja, melainkan juga pada syariat atau hukum. Pada abad ke-19, anak-anak muda dari Jawa yang menetap sementara di Mekah dan Madinah, untuk memperdalam pengetahuan mereka, ikut berperan dalam pergeseran Islam dari tasawuf ke Islam syariat. Banyak di antara mereka menjadi ulama yang terkenal dan mengajar di Makkah atau Madinah. Selain itu, pada abad ke-19 muncul beberapa ulama baru, yaitu Kiai Ahmad Rifai dari Kalisalak, Nawawi Al-Bantani, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Di antara para ulama tersebut, ulama yang mendalami ilmu hadis adalah Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Beliau merupakan satu-satunya ulama yang mendalami ilmu hadis, sampai mendapatkan ijazah sanad yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya, itu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Lewat Kiai Haji Hashim Asy'ari inilah kajian hadis mendapat tempat berkembang yang subur. Setelah mendapatkan ijazah atau restu dari gurunya atas kelayakan dalam mengajarkan ilmu hadis, beliau melakukan pengajaran ilmu hadis di pesantren miliknya. Berkat pengajaran tersebut, kajian hadis semakin berkembang hari demi hari. Bukti ketekunan pengajaran hadis tersebut dapat kita lihat dalam salah satu karangan beliau, yaitu Risalah Ahlu Al-Sunnah wal Al-Jama' yang sangat kental dengan hadis. Baik, untuk yang selanjutnya adalah perkembangan hadis di Indonesia pada abad ke-20. Jadi pada abad ini, para ulama hadis Indonesia mulai mengangkat dan memperkenalkan karya-karya ulama yang lain. Jadi mereka menyebarluaskan karya-karya ulama yang lain. Nah, pada abad ke-20 ini, para ahli hadis di awal abad 20 mendalami berbagai disiplin ilmu. Nah, hal ini memicu timbulnya gerakan pembaharuan yang dilakukan secara masif dan berkembang secara 2 arah, yaitu tradisional dan modern. Pada abad ke-20 ini, ilmu hadis di Indonesia berkembang cukup pesat. Boleh di next. Nah, perkembangan yang terjadi 2 arah tadi adalah tradisional dan modern. Pada cara tradisional, para ulama menggunakan basis dari tradisi dan pesantren. Sedangkan pada cara modern, para ulama mengkaji secara akademik dan menggunakan metode serta teori secara sistematis sehingga menghasilkan suatu karya. Nah, mereka menggunakan basis pada perguruan tinggi modern.
pada abad 20 ini menimbulkan munculnya tokoh-tokoh hadis yang baru, yaitu seperti Hasbi As-Siddiqi, Fatur Rahman, dan Muhammad Syuhudi Ismail. Boleh di next. Jadi, perkembangan yang cukup pesat pada abad ke-20 ini disebabkan oleh peran besar dari Muhammad Syuhudi Ismail, di mana beliau cakap dalam memahami hadis. Penelitiannya juga sanad dan matannya. Beliau juga mampu melakukan upaya sistematisasi yang melahirkan metodologi penelitian hadis Nabi. Nah, awal dari munculnya gerakan-gerakan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu didasari oleh lahirnya metodologi penelitian hadis oleh Muhammad Syuhudi Ismail. Lembaga yang menjadi pionir pertama dalam melakukan penelitian hadis itu adalah IAIN. Nah, pada lembaga ini muncullah gagasan-gagasan segar dan baru tentang masalah-masalah keislaman dan sosial. Sehingga gerakan-gerakan dan gagasan-gagasan baru dilakukan oleh penerusnya dan menghasilkan ide-ide baru. Boleh di next. Nah, selanjutnya, perkembangan hadis di Indonesia berlanjut pada abad ke-21 hingga sekarang. Pada masa ini, kajian hadis semakin banyak diperbincangkan dan terdapat perpaduan antara interpretasi Islam Timur Tengah, Islam Barat, dan Islam Indonesia. Pada masa ini juga terjadi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga PTKIN. Boleh di next. Kemudian ada jenis-jenis hadis berdasarkan keakuratannya. Yang pertama adalah hadis syahih. Hadis ini memiliki beberapa syarat, yaitu bersambungnya mata rantai penyampaian hadis, dilihat dari kualitas orang yang menyampaikan. Kualitas yang dimaksud di sini adalah kualitas ingatan orang yang menyampaikan hadis, apakah ingatannya kuat atau lemah. Karena kualitas ingatan ini berpengaruh dengan kualitas informasi yang disampaikan. Apakah informasi yang disampaikan ini utuh atau tidak utuh. Maka rata-rata ulama hadis itu pada umumnya mempunyai daya ingatan yang luar biasa, seperti Al-Bukhari. Beliau mengumpulkan kurang lebih 5.746 hadis. Dari 5.746 hadis ini yang dikumpulkan di dalam syahihnya itu bukan cuma sekedar hadis. Beliau juga mengingat nama-nama orang yang menyampaikan, urutan orang yang menyampaikan, dari guru Imam Bukhari sampai ke Nabi Muhammad SAW. Lalu kualitas ketakwaan yang disebut dengan nama adil. Adil ini berarti sesuai antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan ini memiliki arti baik. Hadis hasan memiliki derajat di bawah hadis syahih. Dari aspek rantai penyampaiannya memang betul sampai pada Nabi Muhammad, tetapi permasalahannya terdapat pada kualitas orang yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan memiliki kualitas ingatan yang kurang baik. Orang-orang yang menjadi rantai dalam penyampaian hadis hasan ini merupakan orang-orang yang agak lupa. Biasanya, problem dari hadis terletak kepada bagaimana cara penyampaian dan bagaimana kualitas penyampaiannya. Hadis ini masih setingkat di bawah hadis syahih. Lalu yang ketiga ada hadis daif. Daif itu berarti lemah. Lemah ini artinya kalau mata rantai penyampaiannya terputus dan tidak bisa dikonfirmasi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Di bawah daif ini ada lagi namanya hadis palsu. Palsu ini adalah hadis yang tidak jelas asal-usulnya. Pentingnya memahami hadis. Ada seorang ulama mengatakan bahwa hadis itu adalah tempat orang awam bisa menjadi sesat, kecuali bagi para ulama. Kenapa demikian? Tidak seperti membaca undang-undang, jika membaca hadis harus memiliki penjelasannya. Seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, hadis ini adalah sumber utama ajaran Islam setelah Al-Quran.
Fungsi dari hadis ini adalah menjelaskan Al-Quran. Maka jika kita membaca hadis tanpa didampingi oleh orang yang menguasai ilmu hadis dan orang yang menguasai ilmu fikih, besar kemungkinan kita akan terjerumus ke dalam kesesatan. Banyak peristiwa kesalahpahaman ini yang berakhir buruk. Salah satu contohnya adalah peristiwa pembajakan pesawat Garuda di Woyla pada tahun 1982. Setelah diselidiki, alasan dari pembajakan pesawat ini ternyata mereka adalah anggota dari pengajian yang berada di Bandung. Jadi di pengajian ini dikembangkan pemahaman hadis secara literal, secara perkata-kata, tidak melihat pada penafsiran kontekstual atau tidak melihat pada penafsiran teleologisnya. Jadi mereka sang ustaz ini menjadikan hadis sebagai alat legitimasi untuk bolehnya membunuh yang menuduh pengajian mereka sesat dengan alasan ada hadis yang memperbolehkan hal ini. Ketika ustaz ini ditanyakan kenapa membolehkan pembunuhan ketika hal tersebut adalah tindakan melawan hukum, ustaz ini menjawab bahwa hukum itu adalah hukum kafir, bukan hukum Islam. Kita hanya diperintahkan untuk taat kepada hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga karena pemahaman sempit seperti ini, terjadilah tindakan persekusi membunuh seorang muslim yang sedang memimpin sholat berjamaah karena imam sholat itu pernah mengatakan bahwa pengajian itu adalah pengajian yang sesat. Sampai pada akhirnya dilakukan tindakan penangkapan dan teman-teman mereka yang ada di Jakarta yang tidak ditangkap, kemudian melakukan tindakan pembajakan dengan tuntutan supaya kawan-kawan mereka yang ditahan di kantor polisi dibebaskan. Ini adalah salah satu contoh kekeliruan dalam memahami hadis. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa salah pemahaman dalam membaca hadis ini. Ketika kita membaca hadis, apa hadis ini mengusung semangat rahmat atau tidak? Kalau misalnya ditemukan satu fakta bahwa hadis ini tidak mendukung semangat rahmat, maka kita coba cari penjelasannya, yaitu penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Hadis itu adalah tempat di mana orang awam berpotensi menjadi sesat kecuali para ulama. Maka jika kita membaca hadis bersama para ulama, insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman yang utuh, bukan pemahaman yang keliru. Berikut ada referensi yang kami gunakan untuk membuat materi presentasi. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau yang ingin ditambahkan? Di sini ada cukup banyak ya yang raise hand. Boleh yang pertama, Fatimah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya nggak bisa on cam ya. Saya mau tanya, tadi kan di PPT disebutkan kayak orang awam itu bisa terjerumus kalau kita membaca hadis gitu kan. Nah, salah satunya kita bisa membaca hadis itu dengan ulama atau intinya orang yang menguasai ilmu hadis. Nah, terus gimana cara kita untuk tahu kalau pemahaman kita tuh udah sesuai sama hadis, tapi kita tuh nggak punya relasi atau nggak punya kesempatan untuk bertemu dengan orang yang menguasai ilmu hadis gitu. Makasih. Baik, terima kasih Fatimah atas pertanyaannya. Yang kedua, boleh lanjut Putri Nuraini. Baik, terima kasih atas pemaparan dan kesempatannya. Saya Putri Nuraini izin bertanya. Secara menyeluruh, apa masalah atau tantangan dan hambatan yang dijumpai selama proses pengkodifikasian hadis sejak awal masa Umar bin Abdul Aziz hingga abad ke-12? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Yang ketiga boleh Gevira. Terima kasih atas pemaparan dan kesempatannya. Saya Gevira izin bertanya. Jadi dalam perkembangan hadis di Indonesia sampai sekarang itu dalam PPT dicantumkan penelitian. Itu penelitian apa yang dilakukan serta bisa dijelaskan nggak tolak ukur untuk melakukan penelitian? Terima kasih.
Baik, terima kasih Devira atas pertanyaannya. Boleh yang selanjutnya, Ayu. Boleh yang selanjutnya, Ayu. Mungkin Ayu ada kendala ya teman-teman. Boleh selanjutnya Shalaisha. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hampir semua sahabat Rasul itu sangat berhati-hati ya dalam meriwayatkan hadis agar tidak dipalsukan gitu. Nah, pertanyaan dari saya adalah, menurut kalian atau literatur yang kalian baca itu gimana sih cara sahabat Rasul tersebut menangani orang yang ingin memasukkan riwayat hadisnya? Apakah memasukkan riwayat hadis itu berhubungan dengan luas wilayah Islam yang semakin banyak gitu. Jadi bisa dibilang mungkin semakin banyak wilayah, semakin banyak musuh yang ingin menghancurkan Islam gitu. Seperti itu dari pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Ca. Boleh selanjutnya Fitri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, kan tadi dijelaskan bahwa terdapat 3 jenis hadis, yaitu Sahih, Hasan, sama Do'if. Apakah diperbolehkan bila kegiatan sehari-hari kita menggunakan hadis Do'if sebagai sandaran? Jika tidak boleh, bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih Fitri atas pertanyaannya. Yang selanjutnya boleh Ayu. Apakah sudah ada Ayu? Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin ya, hadis di masa Ali bin Abi Thalib itu ada poin di mana adanya reaksi ketidakpuasan sekelompok orang terhadap situasi politik saat itu yang akhirnya menyebabkan mereka memalsukan hadis. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan sekelompok orang itu tidak puas terhadap situasi politik saat itu, dan apa hubungannya situasi politik dengan pemalsuan hadis? Terima kasih. Terima kasih Ayu atas pertanyaannya. Boleh yang selanjutnya Nisrina. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih atas presentasi dari kelompok ini. Saya izin bertanya, jadi kan tadi dijelaskan pada periode Ali bin Abi Thalib itu ada beberapa periwayat yang sangat dipercaya oleh Ali bin Abi Thalib sehingga saat meriwayatkan hadis, dia nggak usah sumpah lagi. Nah, bisa disebutkan nggak contoh orang-orang itu siapa? Terima kasih. Terima kasih Nisrina atas pertanyaannya. Boleh selanjutnya Najma. Aku mau nanya, kalau kan dibilang tadi kalau untuk memahami hadis perlu dibantuin orang yang ahli ya. Nah, untuk orang awam sendiri, gimana sih cara dalam tanda kutip menggunakan atau mengamalkan hadis, dan bagaimana cara menanggulangi kalau misalkan ada yang tafsiran hadis itu saling berlawanan gitu. Biasanya misalkan ada yang bilang A, yang satu bilang B. Nah, itu gimana cara kita ngikutinnya gitu sebagai orang awam. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh yang selanjutnya, Laira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, kan tadi dijelasin kalau setelah masa Al-Bukhari itu kegiatan pembukuan dan pengumpulan hadis kan terhenti dan lebih banyak ke tradisi penyempurnaan sama pengembangan kan sampai zaman sekarang. Itu tuh bisa dijelasin nggak penyempurnaan sama pengembangannya itu apakah ada kaitannya dengan keadaan atau masalah yang sedang dihadapi, jadi kayak lebih update gitu atau gimana? Terima kasih. Baik, Laira, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh yang selanjutnya, Natasha. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya, kenapa hadis ini dijadikan hal yang penting dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi umat Muslim? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh yang terakhir, Nabila. Iya, terima kasih atas kesempatannya dan sebelumnya tadi terima kasih atas presentasinya. Saya ingin bertanya, kan hadis itu tadi ada dibagi 3 ya. Ada yang namanya hadis doif. Nah, hadis doif ini kan hadisnya lemah. Apakah boleh kita mempercayai hadis ini dan bagaimana sih ciri-cirinya jika kita melihat suatu hadis, bagaimana kita dapat menggolongkan hadis itu sebagai hadis doif agar maksudnya kita dapat membedakannya dengan hadis yang sahih. Terima kasih. Terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Dari kelompok kami, izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu ya teman-teman.
Baik teman-teman, kami izin menjawab pertanyaannya. Kalau saya izin share screen kembali. Baik, untuk saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila dan Fitri Umi terlebih dahulu. Jadi, inti dari pertanyaan dari Fitri Umi dan Nabila itu sama. Kalau pertanyaan Nabila itu apakah kita boleh mempercayai hadis dhaif dan apakah ciri-ciri dari hadis tersebut sehingga apabila kita membaca suatu hadis dapat membedakannya dengan hadis yang sahih. Lalu pertanyaan Fitri, apakah diperbolehkan jika kegiatan sehari-hari kita menggunakan hadis dhaif sebagai sandaran? Jika tidak boleh, apa yang harus dilakukan menurut kelompok 7? Jadi, menurut sumber yang kami temukan tadi, ulama sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif dibolehkan selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, akidah, bukan hadis palsu, dan hadisnya tidak terlalu dhaif. Dengan demikian, menyampaikan hadis dhaif seperti mengutip hadis dhaif dalam buku atau menyampaikannya dalam pengajian dan majelis taklim dibolehkan. Tapi lebih baik kita sebagai orang awam, kita lebih baik untuk lebih melihat ke hadis yang sahih atau hasan. Karena jika melihat hadis dhaif sebagai orang awam, kita takutnya terjadi salah paham dan berpotensi dalam kesesatan. Lalu bagaimana cara membedakannya? Mungkin cara membedakannya ini agak-agak susah, tetapi jika hadis yang kita baca itu menentang syariat dan ilmu agama, itu bisa saja termasuk ke dalam hadis dhaif. Lalu kita juga bisa lihat di tulisan hadis tersebut apakah tertera hadis riwayat siapa dan nomor berapanya. Seperti begitu jawaban kami. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih, Ale. Ya, terima kasih juga. Iya, sama-sama. Lalu lanjut ke pertanyaan dari Putri Nuraini. Pertanyaannya, hal apa yang menjadi tantangan dan hambatan dalam kodifikasi hadis sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz hingga abad ke-12? Jadi, upaya kodifikasi hadis pada masa Umar bin Abdul Al-Aziz pada abad ke-12 ini memiliki beberapa tantangan dan hambatan, seperti masih terjadinya pencampuran antara sabda Rasulullah SAW dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih, Lea. Iya, terima kasih juga. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Fatimah Puput. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita kalau pemahaman kita terhadap suatu hadis itu sudah sesuai atau tidak, dan jika kita tidak memiliki akses ke yang mempunyai ilmu hadis. Jadi cara kita tahu kalau pemahaman kita sesuai terhadap suatu hadis itu melihat kesesuaian antara pemikiran kita dengan penafsiran hadis tersebut. Kan ada hadis itu kan ada penafsiran dari buku-buku hadis gitu. Itu kan pasti ada penafsirannya. Nah, kita bisa lihat dari sana apakah sudah sesuai atau belum kesesuaian antara pikiran kita dengan isi dari hadis tersebut. Nah, karena kita merupakan orang awam, sebaiknya kita memahami hadis yang sudah jelas tertera penjelasannya gitu. Contohnya itu hadis tentang puasa, hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan jika seseorang lupa lalu dia makan dan minum ketika sedang berpuasa,
maka hendaklah dia meneruskan puasanya, karena hal itu berarti Allah telah memberinya makan dan minum. Nah, di sini kan sudah tertera jelas gitu ya, siapa yang meriwayatkan dan hukumnya itu bagaimana. Nah, sebagai orang awam kita sebaiknya memahami hadis yang demikian atau melihat dari penafsiran-penafsiran buku-buku hadis yang sudah ada. Apakah menjawab, Fatimah? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Miss Rina tentang siapa contoh riwayat yang sangat dipercaya oleh Ali bin Abi Thalib sehingga tidak perlu melakukan sumpah lagi. Contohnya itu orang-orang terdekat di lingkungan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Ali bin Abi Thalib yang telah memahami hadis itu. Apakah menjawab, Miss Rina, atau kurang jelas? Sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih kembali. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Devira. Pertanyaannya, penelitian apa yang dilakukan, serta bisa dijelaskan tidak tolak ukur untuk melakukan penelitiannya. Jadi, contoh penelitian yang dilakukan itu penelitian perkembangan hadis oleh Perguruan Tinggi Khusus Islam Negeri atau PTKIN yang saya sudah singgung sebelumnya. Nah, jadi PTKIN ini melakukan penelitian yang di dalamnya membahas sanad dan matan hadis, penelitian terhadap kitab-kitab hadis, dan bagaimana suatu hadis itu diresapi oleh suatu kelompok atau komunitas masyarakat. Nah, untuk tolak ukurnya ini berupa jurnal yang diterbitkan pada tahun 2015 dengan judul Ragam Studi Hadis di PTKIN Indonesia dan Karakteristiknya. Itu, Devira, apakah menjawab? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin yang selanjutnya akan dijawab oleh... Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Laira. Pertanyaannya, penyempurnaan sama pengembangannya itu bagaimana? Menyesuaikan dengan keadaan atau masalah yang sedang dihadapi umat atau bagaimana ya? Jadi benar bahwa perkembangannya itu disesuaikan dengan keadaan umat pada masa itu dan juga dilakukan penyempurnaan jika terdapat hadis yang masih meragukan. Nah, itu disempurnakan atau ditafsirkan lagi supaya menjadi lebih jelas. Begitu, apa sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih, Lea. Baik, terima kasih kembali. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Najma. Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan dan memahami hadis dengan benar? Jadi untuk menggunakannya sebaiknya karena kita orang yang awam maka kita pilih hadis yang sudah jelas keakuratannya. Dengan menggunakan buku-buku atau kitab hadis yang terdapat hadis riwayatnya siapa dan nomor berapanya dan penjelasannya yang telah ada. Nah, jika pada tahap tersebut masih ragu, maka dalam memahami hadis harus dengan didampingi oleh seseorang yang menguasai hadis. Atau hal ini juga bisa dilakukan dengan cara menelaah maksud dari hadis yang kita baca agar tidak terjadinya salah pemahaman atau salah pengertian. Apakah sudah menjawab? Apakah sudah menjawab, Najma? Mungkin Najma sedang tidak bisa berbicara atau lagi sedang kendala sinyal, jadi saya lanjutkan. Dilanjutkan oleh Rista. Rista, dipersilakan.
Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu tentang apa yang menyebabkan sekelompok orang bereaksi tidak puas terhadap situasi politik saat itu dan apa hubungan situasi politik dengan pemalsuan hadis. Nah, jadi pada masa Ali bin Abi Thalib itu terdapat perang antara angkatan perang Ali dengan pasukan Muawiyah. Nah, ketika pasukan Ali ingin menang, pasukan lawan atau Muawiyah ini meminta perdamaian gitu atau tahkim. Akhirnya kan disetujui oleh Ali untuk melakukan perdamaian. Nah, kemudian strategi tahkim yang dijalankan oleh pihak Muawiyah ini sangat menghipnotis gitu istilahnya. Sehingga di antara pengikut Ali banyak yang terbius oleh cara tersebut. Sementara pasukan yang mengetahui betul tentang cara ini hanya taktik belaka, mereka ingin menunda serangan yang nyaris memporak-porandakan barisan Muawiyah. Dan mereka tidak setuju dan memilih Ali untuk keluar dari barisan. Namun, pasukan Ali ini tetap menerima tahkimnya Muawiyah. Lewat proses tahkim ini, akhirnya Ali bin Abi Thalib dijatuhkan dari kekhalifahan secara licik dan memprihatinkan. Apakah Lea ada yang ingin ditambahkan? Mungkin saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa faktor yang mendorong seseorang melakukan pemalsuan hadis ini awalnya emang berasal dari kepentingan politik. Jadi pada masa itu terjadi pertentangan politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sofyan. Para pendukung masing-masing dari tokoh ini melakukan berbagai cara agar tokoh yang mereka dukung ini memenangkan perjuangan mereka. Jadi salah satu upaya mereka lakukan ini yaitu pemalsuan hadis. Jadi dengan kata lain pemalsuan hadis itu berlangsung setelah umat Islam terpecah belah dalam bentuk partai-partai atau sekte-sekte. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ica tentang menurut kalian bagaimana cara sahabat Rasul tersebut menangani orang yang ingin memasukkan riwayat hadisnya dan apakah berhubungan dengan luas wilayah Islam yang semakin meningkat? Jadi sahabat Rasul ini memiliki cara yang berbeda-beda dalam menangani orang yang ingin memasukkan hadis. Nah, kalau untuk Abu Bakar ini melakukan cara dengan meminta kesaksian terhadap orang yang ingin melakukan periwayatan hadis ini, diminta untuk membawa saksi gitu. Kalau untuk Umar bin Khattab melakukan cara dengan menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak riwayatan hadis di masyarakat. Kalau untuk sahabat Nabi Utsman bin Affan, beliau menyampaikan seruan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Dan untuk yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib, caranya dalam menangani orang yang ingin memasukkan hadis itu dengan melakukan sumpah. Jadi orang yang ingin melakukan periwayatan hadis itu harus melakukan sumpah atas keakuratan hadis yang disampaikannya. Nah, untuk pertanyaan apakah berhubungan dengan luas wilayah Islam yang semakin meningkat, hal ini jawabannya berhubungan. Karena dengan semakin luasnya wilayah Islam, maka pengendalian terkait hadis-hadis palsu pun semakin sulit untuk dijangkau. Seperti itu, Ica, apakah menjawab? Mungkin Ica sedang terkendala sinyal, boleh dilanjutkan ke pertanyaan dari Natasha.
Jadi pertanyaannya, kenapa hadis dijadikan hal yang penting dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi umat muslim? Jawabannya karena Al-Quran ini kan menjelaskan hanya secara gambaran umum kehidupan kita gitu ya. Memang Al-Quran ini lengkap memuat seluruh kehidupan kita, cuman Al-Quran ini menjelaskan hanya berupa gambaran-gambaran umum yang bersifat global. Nah, untuk penjelasan mengenai tata caranya yang lebih lanjut itu terdapat di hadis. Mungkin Lea ada yang ingin ditambahkan? Sebenarnya tidak, jawabannya sudah cukup jelas menurut saya. Apakah terjawab bagi Natasha? Atau ada yang ingin menambahkan? Terima kasih, sudah terjawab. Baik, terima kasih kembali. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya, karena sudah terjawab semua ya. Jadi, saya tutup presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan dari salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Fauzan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok presentan atas pemaparan materinya. Cukup ini ya, materinya cukup membuka pengetahuan kita. Juga tadi sesi tanya jawabnya juga asik, gitu kan? Mungkin agenda selanjutnya kita akan ini ya, nonton ada video VTR titipan dari Pak Subur. Itu untuk penekanan pemahaman materi kita. Nah, yaitu mengenai yang tadi kita bahas, hadis sebagai salah satu sumber ajaran agama Islam. Share screen, oke. Saya izin share screen ya, teman-teman dan Pak Subur. Sudah kelihatan belum ya? An award-winning doctor reveals an astonishing natural. Udah kelihatan ya? Oke. Mohon untuk ditonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para mahasiswa peserta kuliah agama Islam, kali ini kita akan membahas hadis sebagai salah satu sumber ajaran agama Islam. Pada kuliah terdahulu telah disampaikan penjelasan tentang Al-Quran sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam. Dan kali ini kita akan membahas hadis sebagai salah satu sumber utama yang mencakup pengertian hadis, kemudian sejarah timbulnya hadis, sejarah pengumpulan hadis, dan terakhir bagaimana kita memahami hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para mahasiswa dan rukuklah bersama orang-orang yang Pintu Studio Tonight Show Premiere. Ruku. Tetapi ayat itu tidak membahas secara detail bagaimana tata cara sholat. Karena dalam pandangan orang Arab, makna sholat artinya berdoa. Nah, jika tidak ada penjelasan secara detail, secara teknis tentang tata cara sholat, maka orang-orang Arab yang awam tentunya akan beranggapan bahwa melaksanakan sholat itu cukup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan bagaimana tata cara sholat. Sebagaimana kita bisa baca di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan sholat sebagaimana yang kita laksanakan sekarang ini, yaitu mengangkat kedua tangan ketika beliau bertakbir, membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat setelahnya, melakukan ruku, i'tidal, seterusnya sampai ditutup dengan salam. Demikian pula di dalam Al-Quran surat Al-Isra misalnya, kita menjumpai waktu-waktu pelaksanaan sholat. Di ayat itu dikatakan, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Dirikanlah sholat mulai
dari tergelincirnya matahari Maaf teman-teman, sekiranya Ojen kayaknya lagi itu ya ada masalah, jadi nggak bisa muter video, katanya nge-freeze. Ini juga udah mau ke 9.40. Gimana kalau videonya diputer masing-masing aja gimana? Boleh, Le. Oke, Mbak Le. Oke, soalnya juga durasinya kan 40 menit kan. Kita nggak keburu. Jadi kita tutup aja ya kelas hari ini. Terima kasih untuk presentan tadi yang udah mempresentasikan materinya. Terus kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman. Boleh live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih.